Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir bersama kita rekan-rekan Sobat PPATK Bapak Dian Edianarai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat datang Pak Dian, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Pak Nasir, apa kabar? Semoga semua kita sehat-sehat semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Dian, ini baru saja Mahkamah Konstitusi memutuskan dan ini menjadi momentum penting ya di dalam rejim anti pencucian uang, di mana Mahkamah Konstitusi meluluskan ataupun membuat keputusan yang sangat bagus ya untuk penegakan hukum anti pencucian uang, di mana Pasal 74 itu sebagai hal yang digugat oleh Kementerian Kelautan dan Lingkungan Hidup disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Inti dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah meloloskan Pasal 74 di mana selama ini hanya penyidik yang diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang anti pencucian uang itu hanya ada 6 kan ya Pak Dian ya, polisi, jaksa, KPK, PNN, Bea Cukai dan pajak. Nah, sementara kalau kita lihat di pasal 2 itu kan ada 26 tindak pidana asal, di mana salah satunya kelautan dan kehutanan juga punya potensi yang besar untuk dilakukan pencucian uang ya. Nah, dengan putusan yang ada ini maka semua PPNS bisa menyidik tindak pidana pencucian uang. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus dan punya potensi ekonomi yang kuat ya di dalam menyelamatkan kerugian negara dan hal lainnya. Bagaimana pandangan Pak Dian atas putusan dari Mahkamah Konstitusi ini sendiri, Pak Dian? Oke, terima kasih nih Bang Natsir ya untuk pertanyaan ini Pak. Saya kira isu yang kita diskusikan hari ini sangat-sangat penting nih. Saya pertama-tama ingin apresiasi nih kepada keputusan kepada Mahkamah Konstitusi ya dengan suatu keputusan yang saya kira ini cukup breakthrough dan sebetulnya ini sangat searah tentu saja ya dengan semangat Undang-Undang Dasar kita. Bahkan kalau saya lihat itu juga kalau lihat sejarahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini memang sejak semula sebetulnya usulannya draft semula undang-undang ini adalah untuk memang multi investigator sebetulnya. Jadi memang ini seperti mengembalikan rohnya Undang-Undang 8 Tahun 2010 ini yang pertama nih. Ada 2 poin yang kenapa saya nih sebagai Kepala PPATK sangat menyambut baik ya keputusan seperti ini. Yang pertama ini terkait dengan karakteristik multi investigators ini dalam konteks tindak pidana ekonomi ini. Karena memang yang pertama kalau tindak pidana ekonomi itu sebetulnya efektivitasnya untuk beberapa sektor tertentu itu akan sangat tergantung kepada keahlian, kemampuan seorang penyidik ya untuk melakukan penyidikan di sektor tertentu. Karena memang punya karakteristik yang khas ya, yang komplikasinya juga sendiri, sehingga memang sangat dapat kita maklumi kalau sebetulnya PNS, jadi penyidik pegawai negeri sipil itu PPNS itu sangat ya misalnya katakan dua sektor lah yang kita sebut sekarang katakanlah di sektor kelautan dan satu sektor kehutanan ya. Ini merupakan suatu sektor yang memang sebetulnya memerlukan suatu pendalaman yang sangat dalam ya, pendalaman yang sangat sangat intens kalau kita mau mengungkap kasus-kasus yang ada di kehutanan dan kelautan ini.
ini penyidik harus betul-betul mengerti sebetulnya bagaimana peraturan perundang-undangannya, bagaimana operasionalisasi ya dari kegiatan-kegiatan di sektor ini, baik kegiatan-kegiatan yang legal maupun yang ilegal ya, sehingga penyidik ini memang bisa mendetek secara lebih baik pelanggaran hukum. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan yang pertama. Jadi artinya memang penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi itu untuk banyak sektor itu membutuhkan keahlian tersendiri. Jadi kalau ini sekarang kemudian dimasukkan pejabat pegawai negeri sipil, penyidik pegawai negeri sipil ini menjadi bagian dari proses proses penindakan tindak pidana pencucian uang, ini merupakan sesuatu hal yang positif. Ini yang pertama ya. Yang kedua tentu saja ini adalah dalam konteks multi investigators, peluang untuk mengungkap kasus-kasus yang sifatnya sementara ini mungkin tidak bisa dijangkau karena mungkin loaded ya atau beban kerja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan gitu kan, juga KPK itu kemungkinan loaded pekerjaannya sangat luar biasa. Sekarang itu bisa dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil nih, PPNS ini. Dan ini sangat merupakan suatu peluang yang sangat besar tentu saja untuk PPNS, dan ini PPNS ini kan sebetulnya mungkin bisa dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa yang mana saja gitu, termasuk misalnya yang ada di OJK ya. Ini walaupun OJK bukan PNS, tetapi pada hakikatnya ini semangat keputusan Mahkamah Konstitusi namanya juga meliputi penyidik lain ya. Nah, karena kan salah satu sektor yang penting di dalam tindak pidana pencucian uang adalah sektor keuangan tentu saja kan. Dan saya kira ini OJK memiliki peluang yang sangat baik ya, karena komplikasi tindak pidana pencucian uang di pasar modal misalnya ya kan, atau sektor keuangan lain itu sangat komplikasi, sehingga memang membutuhkan suatu keahlian tertentu yang dibutuhkan gitu. Nah, ini kira-kira yang mungkin tanggapan saya yang pertama terhadap pertanyaan Bang Natsir nih. Ya benar Pak Dian. Jadi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menilai bahwa penyidik PPNS tadi itu kenapa diberikan hak gitu ya. Mereka di dalam putusan itu saya lihat menilai bahwa terbatasnya dari sumber daya manusia yang ada di kepolisian, yang ada di kejaksaan, KPK dan lain-lain, sehingga ini akan banyak membantu nanti kalau PPNS tadi diberikan kewenangan di dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Betul, betul. Nah, sekarang Pak Dian punya nggak data sebesar apa potensi kerugian kita di bidang kelautan, di bidang kehutanan, bisa ditekan dengan adanya kewenangan penyelidikan dari PPNS Kehutanan dan Kelautan tadi? Ya, saya melihatnya begini ya Pak Nasir ya, mungkin kita terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini memang kita kadang-kadang sulit melakukan kalkulasi itu, tapi jelas bahwa kita ini PPATK ini memang memberikan perhatian yang sangat besar ya terhadap isu-isu lingkungan hidup, misalnya contohnya nih, juga terkait dengan masalah-masalah pertambangan dan masalah kelautan. Bahkan di kita tuh sekarang di Direktorat Analisis dan Pemeriksaan yang ada di PPATK itu kemudian kita sekarang membreakdown ya, membagi gitu, sehingga ini sektor-sektor ini kemudian bisa secara konsentrasi ditangani oleh masing-masing analis dan masing-masing pemeriksa ya. Ini merupakan suatu perkembangan yang memang sudah kita perkirakan sebelumnya, karena kami sebetulnya ketika kita menyusun apa yang disebut dengan National Risk Assessment ya, atau penilaian risiko nasional kita mengenai tindak pidana pencucian uang, kehutanan kan cukup tinggi gitu kan, bisa kita ngelihat di sini. Ya kelautan mungkin moderat gitu kan, tapi kita sebetulnya agak sedikit ada keraguan sebetulnya. Jadi ketika kita menilai apakah betul nggak nih asesmen kita terhadap risiko itu adalah benar, atau justru terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya objektif di lapangan yang kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar kemampuan gitu aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, ke bidang kehutanan, pertambangan dan sebagainya, jangan-jangan juga memiliki kapasitas yang terbatas gitu. Karena yang seperti yang saya bilang tadi,
karena memang orang yang melakukan penyidikan sebaiknya yang memiliki memang keahlian khusus di bidang itu, dan yang secara daily basis ya, secara harian dia memang kerjaannya mengawasi bidangnya itu. Ini yang kalau ketika kita menyusun national risk assessment seperti itu, kemudian kita berpikir jangan-jangan sebetulnya mereka itu tidak masuk high risk gitu, sektor-sektor yang tidak masuk high risk itu karena kapasitas kita di dalam menegakkan hukum itu belum optimal gitu di sektor-sektor ini. Dan ya kita sama-sama tahu tentu saja bagaimana potensi kelautan kita, berapa, mungkin orang bukan angka lagi sudah 1 triliun 2 triliun, itu sudah ratusan, mungkin jangan-jangan udah bisa jadi ribuan triliun gitu kan. Kalau ngomong soal bicara potensi kelautan kita secara menyeluruh itu. Dan kemudian juga kita melihat di misalnya kehutanan ya, kita juga melihat bagaimana kasus-kasus illegal logging itu masih saja terjadi. Kerugiannya tentu saja ini bukan kerugian semata-mata yang bisa dihitung dengan uang ya, kerugian-kerugian, tapi juga kerugian-kerugian yang sebenarnya sulit dihitung dengan uang ini, dan kerusakan lingkungan ini terhadap kualitas kehidupan kita misalnya. Itu Pak Nasir. Ya, betul Pak Dian. Jadi tidak hanya secara ekonomi ya, artinya dampak buruk itu bisa ditekan dengan kewenangan yang ada ini, tapi juga lingkungan alam dan lain-lain ya. Juga menjaga kelestarian sumber daya perikanan maupun kehutanan yang ada. Nah, memang selama ini rasio dari tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian hasil analisis maupun hasil proaktif yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik itu ya boleh dibilang sangat jauh lah dari harapan dan sangat minim Pak. Di mana kita lihat statistik dari 2005 Pak ya sampai dengan 2020 terakhir ini itu baru ada 549 perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian total dari kasus yang ada ini, uang pengganti dan sebagainya itu ada 122 miliar lebih. Artinya memang potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari penegakan hukum ini cukup besar ya. Nah, yang jadi masalah Pak Dian, ini banyak juga keraguan di masyarakat muncul setelah adanya putusan ini. Keraguan itu seperti ini Pak Dian. Kita tahu dari 6 penyidik ini belum optimal. Mungkin di sana sini ada sesuatu yang masih perlu dilengkapi dan ada kebocoran dan lain-lain. Nah, dengan diberikannya kewenangan pada PPNS, apakah ini juga tidak menjadi potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana para PPNS ini dari kewenangan yang diberikan oleh MK tadi disalahgunakan. Ini ada nggak antisipasi ataupun bagaimana mensiasati keadaan ini gitu? Ya, memang pertanyaan penting itu Pak Nasir ya. Tapi saya kira kalau kita bicara soal masalah penyalahgunaan ya, Pak Nasir ya, berbicara soal masalah integritas, saya kira ini siapapun bisa menjadi persoalan gitu kan. Artinya aparat penegak hukum manapun sebetulnya bisa jadi masalah gitu kan. Tapi kan optimismenya kita begini Pak Nasir ya, kita ini ingin membangun sistem. Kita bukan tidak memperdulikan tentu saja kepada oknum-oknum nih yang merusak integritas, misalnya oknum-oknum yang aparat penegak hukum yang merusak integritas dengan justru memanfaatkan kewenangan untuk tujuan-tujuan pribadi misalnya kan. Tentu saja itu mungkin saja terjadi. Tetapi kalau pola berpikir kita selalu begitu, selalu negatif, tentu saja akhirnya kita juga tidak akan bisa bergerak kemana-mana kan gitu. Nah, tetapi kita asumsikan saja, dan ini sebagaimana juga pembicaraan kita dengan teman-teman PPNS ya, bagaimana janji mereka untuk betul-betul menegakkan aturan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin untuk menjaga nama baik lembaganya gitu. Ini merupakan suatu janji yang sangat penting menurut saya karena kita ini memang melihat tantangan yang seperti yang disampaikan Pak Nasir itu cukup lumayan besar Pak. Artinya gap antara hasil analisis kita, hasil pemeriksaan kita itu
dengan penyidikan, dengan penuntutan, dan juga dengan keputusan pengadilan itu, dan keputusan Mahkamah Agung tentunya, itu masih terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh ini. Dan inilah kalau menurut saya, inilah justru salah satu penyebab kenapa memang kita itu tidak terlalu berhasil ya di dalam memberantas tindak pidana kejahatan ekonomi ini. Nah, ini persoalannya adalah terkait dengan paradigma yang masih belum berubah sebetulnya di sebagian dari aparat penegak hukum kita ya, bahwa memang mereka selalu memprioritaskan tindak pidana asal dalam pengertian bahwa yang diuber itu adalah orang, selalu orangnya. Padahal karakteristik tindak pidana ekonomi itu semestinya kita itu ketika mengejar orang pada waktu bersamaan kita harus punya semacam komitmen untuk juga mengejar uangnya gitu. Dan mengejar uang itu sebetulnya sudah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 nih mengenai tindak pidana pencucian uang. Sayangnya kadang-kadang nih banyak sekali sebetulnya teman-teman kita itu masih melihat yang namanya undang-undang tentang pencucian uang ini merupakan tanggung jawab PPATK. Nah ini komitmennya jadi komitmen PPATK. Nah, ini yang salah sebetulnya. Walaupun di undang-undang itu memang diatur mengenai pendirian PPATK, mengenai segala macam organisasi PPATK, tetapi itu hanya bagian saja, bagian kecil bahkan itu kan. Jadi sebetulnya kewajiban menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu ya kewajiban semua stakeholders gitu, termasuk semua aparat penegak hukum. Nah, ini yang menjadi concern utama kenapa saya misalnya dalam beberapa waktu terakhir ini saya bertemu dengan Kapolri yang baru, dengan Jaksa Agung yang baru, kemudian dengan pimpinan KPK yang baru, kemudian juga dengan Menteri Keuangan saya juga berbicara, dengan Direktorat Jenderal Pajak berbicara, dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai berbicara untuk bagaimana ini kita itu menyamakan persepsi betul bahwa dalam konteks memberantas tindak pidana ekonomi itu kalau misalnya para penyidik ini melakukan penyidikan tindak pidana asal, misalnya dalam konteks ini kasus korupsi, ya mestinya otomatis langsung disertai dengan tindak pidana pencucian uang. Jangan lagi diundur-undur gitu kan, atau dipisah dan lain sebagainya. Itu ya banyak kasus yang akhirnya terbengkalai tindak pidana pencucian uangnya. Dan itu kan sebetulnya yang kalau kita belajar ya dari berbagai negara, itu yang sebetulnya membuat kegagalan bagaimana mereka memberantas itu, memberantas kejahatan ekonomi karena mereka tidak bersamaan dengan menegakkan aturan yang terkait dengan perampasan aset pada waktu itu. Dan jadi negara-negara yang berhasil itu harus selalu mengkombinasikan itu. Dan alhamdulillah nih, ketika saya berbicara dengan Kapolri, ya, bicara dengan Jaksa Agung, bicara dengan Menteri Keuangan, gitu, mereka juga komitmen sangat tinggi gitu. Sekarang itu kita akan sama-sama bagaimana menyatukan langkah gitu untuk menegakkan tindak pidana pencucian uang ini gitu dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak Nasir. Jadi memang selain tindak pidana asal, kemudian juga dikenakan pencucian uang dan jangan lupa asetnya dirampas Pak ya, aset-aset kejahatannya. Betul Pak. Nah, dari pertemuan Pak Dian dengan berbagai kepala lembaga seperti polisi, jaksa, KPK dan lain-lain itu, bentuk komitmen apa yang mereka berikan Pak? Ya, mereka jelas ya secara menyatakan kepada saya secara eksplisit itu. Bahkan misalnya kalau kita lihat misalnya Jaksa Agung itu langsung mengeluarkan surat edaran ya kepada seluruh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian juga Jaksa Agung Jaksa Agung Muda di pusat ini untuk memerintahkan menggabungkan nih penuntutan, misalnya penuntutan terhadap tindak pidana asal itu sekaligus dengan tindak pidana pencucian uang nih. Kasus yang paling langsung kelihatan itu misalnya kasus yang terkait dengan kasus Jiwasraya misalnya, kasus Asabri juga. Itu adalah contoh-contoh kasus gitu Pak segera ini. Ini yang kita harapkan memang nanti di seluruh Indonesia tentu saja dari pengadilan dari maksud saya dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi itu semua juga akan melakukan hal yang sama. Dan demikian pula ketika saya berbicara dengan Kapolri, misalnya Kapolri dengan ada Kabarreskrim pada waktu itu untuk juga menyamakan persepsi kita nih bahwa tugas menegakkan tindak pidana pencucian uang itu adalah tugas juga teman-teman kepolisian ya. Juga waktu saya ketemu pimpinan KPK juga begitu, dengan Menteri Keuangan juga begitu. Mudah-mudahan ini merupakan suatu pertanda baik ya, Pak Nasir, bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini kita sudah benar-benar akan menyatu nih kalau kita masih ada perbedaan-perbedaan pendapat ini,
Yang untung ya para penjahat tentu saja ini ya kan yang untung itu. Akhirnya kita berdebat saja nih soal apakah perlu digabung, tidak digabung, perlu dipisah atau tidak dipisah gitu. Akhirnya ya yang untung ya penjahat gitu. Akhirnya dia tidak ditindak gitu ya. Akhirnya mereka mungkin cuma dipenjara 1-2 tahun, setelah itu harta kekayaan hasil korupsinya tetap masih bisa mereka nikmati. Gitu, Jangan aja kolaborasi Pak Dian ya. Iya, Masa kita betul. enggak ya? Iya. Iya. Nah, ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh PPATK Pak Dian di dalam melakukan konsolidasi ya dengan PPNS yang baru saja diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Iya, kita akan segera melakukan pertemuan nih, pertemuan strategis yang dengan teman-teman PPNS nih. Yang pertama-tama karena mereka memang baru ya, sehingga tentu kita harus memberikan training juga terkait dengan bagaimana mereka melakukan penyidikan yang terkait dengan pencucian uang, bagaimana kolaborasi akan bisa dilakukan antara teman-teman PPNS ini, seluruh PPNS nanti kita akan undang ya. Kemudian juga kita akan berikan training di training center kita ya yang di Cimanggis itu. Dan setelah itu kita akan ketemu lagi nih dengan seluruh penyidik nih. Seluruh penyidik termasuk tentu saja teman-teman kepolisian, kejaksaan, terus KPK. Kemudian kita akan melakukan semacam sidang plenonya lah gitu ini. Sidang rapat plenonya kita untuk menyatukan pendapat, kemudian untuk menyatukan langkah kita ke depan untuk bagaimana memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perekonomian secara umum itu secara lebih baik lagi ke depan nih. Ini karena concern kita terus terang aja ini concern bersama kita. Bahkan ketika saya bertemu Pak Presiden sendiri menunjukkan concern yang luar biasa ini dengan tindak pidana pencucian uang gitu kan. Kalau ada teman-teman yang mengikuti berita pada saat kita melakukan rakor di awal tahun ini, Pak Presiden bahkan secara eksplisit meminta PPATK untuk mulai memberikan perhatian juga terhadap persoalan-persoalan yang seperti yang terkait dengan shadow ekonomi misalnya, yang seperti yang pernah saya kupas juga dalam podcast sebelumnya. Nah ini saya kira artinya bahwa memang kepala negara sendiri memberikan perhatian yang sangat serius untuk bagaimana kita melakukan pemberantasan tindak pidana ekonomi ini secara efektif, secara efisien, sehingga akan membantu nih daya saing perekonomian kita secara lebih sustainable ke depan. Gitu Pak Nasir. Oh iya. Kalau bergerak ini semua PPNS ini Pak, itu mampu nggak PPATK artinya mensuplai ya kebutuhan dari mereka itu kira-kira? Ya. Insya Allah Pak Nasir ya. Tentu pekerjaan teman-teman ini memang saya lihat teman-teman PPATK ini memang sudah luar biasa besar ya. Memang satu orang itu dalam sehari itu mungkin sudah memegang puluhan analisis Pak. Dan ini tentu saja sangat melelahkan ya. Walaupun kita punya ya cukup lumayan teman-teman analis, tapi memang beban kerja ini akan semakin bertambah. Tetapi kabar baiknya adalah Pak Nasir ya, bahwa kita ini sekarang akan dibantu dengan sistem yang lebih baik ya. Kita punya sistem pelaporan GoAML nih, dan GoAML ini bisa dipakai juga oleh para penyidik untuk bertukar informasi dengan kita ya. Kemudian juga yang kedua adalah ini adalah kabar baik berikutnya juga datang dari Bapak Presiden dan datang juga dari dari Menteri Pan-RB, bahwa PPATK ini merupakan salah satu organisasi yang sangat penting tentu saya dalam konteks menjaga integritas sistem keuangan dan perekonomian, sehingga beliau memberikan sinyal positif untuk PPATK untuk juga bisa melakukan penyesuaian organisasi dan menambah jumlah analis ya yang diperlukan oleh PPATK untuk bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana ekonomi dan pencucian uang. Begitu Pak Nasir. Ya, Pak Dian, ini kan permasalahan sangat-sangat besar Pak Dian ya. Sementara kalau kita lihat pengalaman yang sudah lalu, ini untuk menambah kemampuan dari penyidik dan itu kan agak ini ya. Nah ini percepatan karena memang kita terus dikejar oleh problem dan masalah ini Pak Dian.
Ya. Selain pelatihan pendidikan tadi itu, proses mempercepat matangnya penyidikan para penyidik PPNS ini seperti apa yang bisa dilakukan, Pak? Ya, sebetulnya kan begini ya Pak Nasir ya, kalau kita itu selama ini kita terhadap teman-teman penegak hukum juga sudah penegak hukum lain maksud saya itu memang kita sudah melakukan dua hal ya Pak Nasir. Kita melakukan training jelas, kita melakukan pendalaman substansi jelas. Tetapi kita juga memberikan pendampingan ya. Kemudian kita juga memberikan juga bahkan sering kita melakukan semacam case disclosure yang kita bahas kasus-kasus itu secara bersama gitu kan, sehingga lebih memudahkan mereka untuk arahnya kemana gitu dalam melakukan penyidikan. Itu kita lakukan ya teman-teman. Kita PPATK itu sebetulnya mensupport dari A sampai Z ya, dari mulai informasinya, data informasi, hasil analisis, hasil pemeriksaan. Nanti kalau sudah masuk penuntutan juga kita masih mensupport, sudah disidangkan juga kita masih mensupport. Kalau kita lihat ya teman-teman itu masih mampu dan sangat bagus ya. Ribuan hasil analisis mungkin selama ini dan hasil pemeriksaan sudah diberikan ke teman-teman aparat penegak hukum. Dan ini tinggal bagaimana saja sebetulnya kita memanfaatkan ya hasil analisis itu sebaik-baiknya. Kalau ya sebetulnya kalau lembaga intelijen keuangan seperti PPATK ini, saya sudah membandingkan ya dengan lembaga-lembaga intelijen keuangan lain di berbagai negara nih, karena kebetulan saya juga sekarang posisi sebagai Asia Pacific Regional Representative Egmont Group. Ini adalah organisasi lembaga intelijen keuangan yang terdiri dari 163 negara. Saya sudah baca itu bagaimana mereka memberikan informasi yang disebut sebagai informasi intelijen keuangan itu. Dan mereka itu jauh lebih sederhana ya. Jadi artinya dibandingkan dengan hasil analisis kita dan pemeriksaan kita itu sudah sangat mendalam Pak sebetulnya. Akan sangat mudah saya kira untuk teman-teman aparat penegak hukum untuk membangun kasus dari informasi yang diberikan oleh PPATK. Kadang-kadang lembaga-lembaga intelijen keuangan lain di berbagai negara itu kepada kita tuh hanya memberikan nama, alamat, kadang-kadang account itu mereka sudah anggap selesai itu. Itu kalau kita tidak ada itu analisis kita bisa mencapai ratusan halaman bahkan itu. Tergantung tentu saja pendalam kasusnya. Misalnya dalam kasus misalnya narkoba yang agak jelimet, kita menyelesaikannya juga bisa jadi 1 tahun bahkan mungkin itu. Dan tapi untungnya nih kalau kita melakukan follow the money seperti ini, nih pendekatan follow the money, kita tuh akan bisa menemukan, bukan cuma bisa menemukan uang, tapi bisa menunjukkan orang-orang siapa yang menarik manfaat nih dari hasil kejahatan ini dengan jelas gitu. Sebenarnya tinggal nangkep-nangkepin nih sebetulnya. Kalau PPATK sampai ke situ. Jadi bedalah dengan lembaga intelijen keuangan lain yang hanya memberikan informasi begitu saja gitu kan. Ya kalau saya lihat tuh sangat-sangat sederhana. Tidak lebih dari 3 halaman itu mereka itu. Kalau kita tuh sampai 100, 200 bahkan rekeningnya kita kasih tahu gitu kan, jumlah uangnya kita kasih tahu, itu sudah menurut saya sudah saya menilai tentu bukan saya memuji anak buah saya ya, tetapi hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK itu sudah jauh sekali dibandingkan lembaga intelijen sejenis di berbagai negara, gitu loh Bang Nasir. Jadi selain matang ya Pak Dian, itu juga para penyidik itu selalu didampingi gitu ya, jadi memang komprehensif gitu. Betul. Tinggal bagaimana kemauan kita bersama ini di dalam menegakkan rejim anti pencucian uang ini bisa berjalan efektif dan efisien. Betul. Sobat PPATK, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Dian yang memberikan pencerahan buat kita, dan ini informasi yang sangat menarik saya kira ya, untuk menambah pengetahuan, wawasan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Dian atas Terima kasih. Kami juga berharap Bapak-Bapak sering-sering menyediakan waktu ya untuk sobat PPATK agar mereka tercerahkan. Dan saya kira juga PPNS juga layak mendengarkan podcast dari PPATK ini untuk bisa menambah pengetahuan maupun wawasan yang ada. Terima kasih Pak Dian sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih sobat PPATK. Kalau bersih, kenapa harus risih?